Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Asyasuti dengan NIM 077. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besaran pokok dalam integrasi keislaman. Nah, pada materi yang pertama ini yaitu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan standar tertentu. Integrasi keislaman pada materi besaran ini yaitu dinyatakan pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 31 yang artinya kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak berguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ayat ini masuk dalam materi besaran karena membahas tentang penciptaan Allah yang melibatkan ukuran dan skala serta tujuan Allah dalam menciptakan bumi, langit yang terkait dengan konsep besaran. Selanjutnya adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung pada besaran-besaran yang lain. Besaran ini dapat diukur secara langsung dan dijadikan dasar besaran lainnya. Terdapat beberapa besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan banyak molekul zat. Setiap besaran tersebut mempunyai satuan tertentunya. Dan integrasi keislamannya yaitu ilmuwan yang mempelajari materi besaran pokok dalam konteks akidah akhlak adalah Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ilmu Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membahas tentang pentingnya memahami sifat-sifat Allah dan bagaimana memahami sifat-sifat Allah dapat membantu manusia dalam mencari jalan yang lurus. Dalam konteks ini, materi besaran pokok dapat diartikan sebagai bagian dari memahami sifat-sifat Allah dan bagaimana memahami sifat-sifat Allah dapat membantu manusia dalam mencari jalan yang lurus. Materi selanjutnya adalah panjang. Satuan internasional untuk panjang adalah meter. Sementara itu, meter standar berbentuk batang logam yang terbuat dari campuran platina dan iridium. Meter standar disimpan di Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sèvres, dekat Paris. Berdasarkan meter standar dapat diturunkan satuan-satuan panjang yang lain. Dalam matematika dikenal istilah tangga satuan panjang untuk menggambarkan hubungan kilometer hingga milimeter dengan meter. Integrasi keislaman pada materi panjang ini yaitu dinyatakan pada surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan ukuran yang tepat. Mengapa ayat ini terintegrasi keislaman pada materi panjang? Karena ayat tersebut menggambarkan Allah sebagai pencipta yang memiliki kemampuan untuk menciptakan langit dan bumi dengan ukuran yang tepat. Dalam konteks ilmu fisika, ukuran yang tepat berarti memiliki satuan panjang yang akurat, sehingga ayat ini terkait dengan konsep satuan panjang dalam besaran pokok. Selanjutnya adalah massa. Massa adalah banyak zat yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam sistem satuan internasional adalah kilogram. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya neraca pada hari kiamat adalah benar. Barang siapa yang memiliki neraca yang berat, maka dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang neracanya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Hadis ini termasuk integrasi keislaman pada materi massa karena merujuk pada penggunaan neraca sebagai alat pengukur yang dikenal dalam konsep massa. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam kilogram. Atau kamu sering menggunakan istilah berat untuk massa. Eits, massa tidak sama dengan berat ya. Massa ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, sebaliknya, berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda itu berada. Contohnya, seorang astronot berada di bulan, tapi beratnya hanya 1/6 dari berat ia di bumi. Karena di bulan tidak ada gravitasi yang mempengaruhi berat astronot tersebut. Massa satuan dasarnya adalah kilogram, sedangkan berat itu Newton. Menariknya, massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Alat pengukur massa itu ada neraca digital, neraca pegas, neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan.
Massa suatu benda dapat diukur dengan raca lengan, sedangkan berat diukur dengan raca pegas. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain. Kamu bisa menggunakan satuan gram dan miligram untuk massa-massa benda yang ringan. Sedangkan untuk mengukur massa benda yang berat, kamu bisa menggunakan satuan ton dan kuintal. Kalau benda cair, apakah bisa diukur massanya? Tentu bisa dong. Aku ada contohnya nih. Waktu itu aku ingin membuat kue. Di resep tertera bahannya ada minyak goreng sebesar 30 gram. Nah, kebetulan ibuku mempunyai timbangan digital nih dan masih berfungsi dengan baik. Oh iya, aku baru ingat bahwa massa zat cair dapat ditimbang dengan dua cara. Cara pertama, letakkan wadah kosong pada timbangan dan catat massanya. Kemudian, tambahkan minyak sedikit demi sedikit sampai massa yang terukur adalah total antar wadah kosong dan minyak 30 gram. Misalnya, massa wadah kosong adalah 50 gram, maka tambahkan massa minyak sampai 80 gram. Karena 50 gram ditambah 30 gram adalah 80 gram. Cara yang kedua adalah letakkan wadah kosong dan tekan tombol zero. Fungsi tombol zero pada timbangan digital untuk memberi angka 0 pada massa objek. Jadi setelah tombol zero ditekan, maka massa wadah akan dihitung sebagai angka 0. Kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wadah sampai 30 gram. Jika kamu menghitung massa minyak dengan memasukkan minyak goreng ke dalam wadah sampai massa yang terukur 30 gram, itu merupakan cara yang salah. Karena massa yang terukur adalah massa wadah ditambah massa minyak. Nah, sekarang kamu tahu kan, zat cair itu dapat ditimbang walaupun wadahnya berubah-ubah. Karena hal yang berubah-ubah mengikuti wadah itu bentuk zat cairnya, bukan massa zat cair. Selanjutnya adalah waktu. Waktu digunakan untuk mengukur durasi dan interval. Satuan internasionalnya adalah detik. Al-Quran pada surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Alasan ayat ini masuk dalam integrasi keislaman pada materi waktu, yaitu menggambarkan waktu sebagai satu kesatuan yang sangat berharga bagi manusia. Waktu adalah sebuah besaran pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena setiap aktivitas dan perbuatan kita terjadi dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya adalah suhu. Suhu menunjukkan tingkat panas atau dingin suatu objek. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Integrasi keislaman pada suhu ini yaitu memahami suhu dan pengukuran suhu mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini berfungsi berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ini mencerminkan bahwa penciptaan memiliki keteraturan dan sistem. Dalam akidah, kita diajarkan untuk menghormati dan mematuhi hukum-hukum yang ada sebagai bentuk pengakuan akan kebesaran Tuhan yang menciptakan segalanya dengan penuh keteraturan. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya mengukur kekuatan sumber cahaya. Satuan internasionalnya adalah candela. Integrasi keislaman pada intensitas cahaya terdapat pada surat An-Nur ayat 40 yang artinya atau seperti kegelapan di lautan yang dalam yang diselimuti oleh gelombang dari atasnya, gelombang di atas gelombang dan awan yang gelap, kegelapan yang satu di atas yang lain. Jika dia mengeluarkan tangganya, dia hampir tidak bisa melihatnya, dan barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, maka dialah baginya cahaya. Ayat ini menggambarkan pentingnya cahaya baik secara fisik maupun spiritual. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.